Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا التعلم والتعليم والتذكر بالتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ولا يطهر شيء من النجاسات إلا ثلاثة أشياء: الخمر مع إنائها إذا صارت خلا بنفسها، والجلد المتنجس بالموت، ويطهر بالدبغ ظاهره وباطنه وما صار حيوانا. فصل: إذا تنجس شيء بملاقاة كلب أو فرعه غسل سبعا إحداهن بالتراب الطهور، والأفضل في الأولى ثم في غير الأخيرة، والخنزير كالكلب. وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن ينضح، وما تنجس بغير ذلك وجبت إزالته عينه وطعمه ولونه وريحه، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، ويضر بقاؤهما أو الطعم وحده، وإن لم يكن للنجاسة عين كفى جري الماء عليها، ويشترط ورود الماء إلى القليل، والغسالات القليلة طاهرة إن لم تتغير وقد طهر المحل. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Lanjutan dari kajian kitab daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl di dalam ilmu fiqih tentang lanjutan dari najasah dan apa saja najis-najis yang bisa suci berubah dengan sendirinya. Ya, hanya 3 benda, 3 perkara saja. Yang lainnya tidak bisa. Najis itu tidak bisa dirubah menjadi suci kecuali hanya 3 ini saja. Dan nanti bisa dikupas dengan panjang jenis-jenisnya. Wala yathuru syai'un minan najasat, dan tidak bisa bersih, tidak bisa suci sesuatu daripada najis-najis illa kecuali thalathata asya. Thalathatu asya, kecuali 3 perkara ini. Yang pertama, al-khamru ma'a ina'iha. Subhanallah. Kita tadi bicara tentang khamr, minuman keras di botol, angker misalnya, ya, atau bir dan seterusnya. Ya. Dahulu dibuat dari kurma, misalnya dibuat dari tadi kismis, anggur dan buah-buah labu dan lain-lainnya. Dan sekarang macam-macam dibuat. Nah, khamr itu cairan minuman tersebut di dalam botolnya bisa berubah jadi cuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala apabila sudah expirednya hilang, ya, dan lama tidak digunakan, maka berubah dengan sendirinya. Tidak boleh ada sesuatu alat yang merubahnya. Misalnya dibuka, dikocok, dicampur. Nah, tidak. Dia berubah dengan sendirinya. Karena lama tidak digunakan, bisa berubah menjadi cuka. Padahal tadinya najis. Ya, itu diketahui oleh orang-orang yang membuatnya dari kurma, dari kismis dan buah-buahan yang lain. Maka dia bisa dengan sendirinya berubah jadi cuka. Ya. Tidak boleh ada sesuatu apapun, misalnya dikocok atau ditaruh di benda, dibalikin, itu ada usaha untuk merubah. Tahu ini enggak, tetap di botolnya, tetap di raknya. Ya, didiamkan saja beberapa bulan, beberapa tahun, habis expire-nya, nanti kemungkinan dia berubah menjadi
cuka. Maka botolnya pun jadi bersih. Dan tadinya botolnya kalau dibuang, botolnya saja najis. Karena bekas ada cairan daripada minuman keras tersebut. Kalau sudah berubah jadi cuka, maka botolnya pun suci. Nggak usah dicuci lagi. Subhanallah. Ya. Itu yang pertama. Macam-macam tadi dibuat dari misalnya kurma, boleh. Boleh dari kismis, dari buah-buahan yang lain. Kalau dia berubah sendiri, misalnya dari syair, misalnya berubah dari ketan, dan lain-lain, mungkin. Ya. Itu terjadi dan sudah dihukumkan. Kalau perubahannya dengan sendirinya, maka ya, bisa menjadi cuka, dan cuka itu suci. Boleh kita makan. Ya. Itu kebanyakan tidak bisa, tapi ada terjadi. Ya. Maka dihukumkan apabila terjadi perubahan dari khamar dengan menjadi cuka. Walaupun ya, itu langka, jarang ya. Dengan tidak digunakan oleh orang lain, tidak dirubah dengan benda, dengan ditaruh sesuatu benda atau dikocok atau dipanaskan atau didinginkan, itu semuanya perubahan dengan tambahan orang. Maka itu belum dimaksud berubah sendiri. Yang kedua, wal jildul mutanajjisu bil mauti wa yatharu bid dabri zahiruhu batinuhu. Apalagi yang bisa dari najis asalnya menjadi apa? Menjadi suci, yaitu kulit. Kulit-kulit binatang yang bangkai. Kalau kulit binatang yang dibotong dengan bismillah Allahu Akbar, kulitnya suci, jelas. Tapi kulit bangkai, binatang yang mati bukan dipotong dengan bismillah Allahu Akbar, itu termasuk bangkai. Dicekik, dipukul. Binatang itu bukan dipotong dengan bismillah Allahu Akbar, maka binatang itu menjadi bangkai. Tapi kulitnya masih bisa. Misalnya ketabrak, jatuh, ya, ketabrak mobil, atau jatuh dari unta dari atas, atau kambing jatuh gelinding dari gunung, dia mati, ya, atau tertimbun runtuhan, binatang itu mati bukan dipotong, maka kulitnya masih bisa diambil, kulitnya masih bisa dipakai. Binatangnya baik binatang yang dimakan ataupun tidak dimakan. Maka kulit dari binatang yang najis sebab mati bukan dipotong tersebut, maka kulitnya bisa disamak. Disamak ini dengan bantuan daun-daunan dahulu, daun-daunan yang hijau, yang kasap, yang betul-betul merubah bau-bau daripada kulit binatang bangkai tersebut. Ya. Dirubah, disamak, dibersihkan tetelannya, kotoran-kotoran dalam dan luarnya, bulunya dan seterusnya, bersihkan, dijemur ya, dengan alat-alat tersebut tadi, biasanya dengan kotoran-kotoran burung yang kasar atau daun-daunan yang kasap ya. Itu semuanya alat-alat untuk membersihkan dari penyamakan kulit binatang yang bangkai tersebut. Apabila sudah kering, bisa dijemur. Nah, ini kulit jadi suci. Bisa dipakai untuk sejadah, bisa dipakai jadi mantel, bisa dipakai jadi selimut dan lain-lainnya. Padahal tadinya kulit bangkai. Ya. Dia bisa berubah jadi suci karena disamak. Dan samak itu dengan proses alat-alat tadi, daun-daunan dan biji-bijian yang menghilangkan bau, yang menghilangkan lendir dan lain-lainnya. Itu yang kedua, jildul mutanajjis. Kulit dari binatang yang najis, ya, yang mati, ya, tidak dipotong dengan bismillah Allahu Akbar, maka bisa masing disucikan dengan cara disamak dengan alat-alat tersebut. Ya. Suci luarnya, suci dalamnya. Dalamnya dibersihkan, luarnya, bulu-bulunya dibersihkan, semuanya jadi suci kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa masara hayawanan. Perubahan dari najis badannya di badan binatang, ya, atau dari binatang asalnya najis, bangkai,
Tetapi keluar dari bangkai itu dengan proses, dengan akhirnya keluar daripada kutu-kutunya. Nah, dipanggilnya ulat-ulat. Ulat-ulat ini binatang baru dari asal bangkai. Ulat ini nggak salah, ulat ini tahir. Karena dia hidup baru dari hasil binatang yang bangkai tersebut, ya. Perubahan, ya. Apalagi dari yang tidak najis, misalnya dari kurma keluar kutu-kutunya, ya, ya, ulat-ulatnya. Misalnya di dalam pete ada ulat, ya, binatang-binatang kecil dari binatang tersebut di tengah-tengah makanan. Ya. Maka itu tidak termasuk najis, ulat-ulat kecil tersebut. Dia hidup, ya, dia keluar dari yang najis, ya, berubah dengan sendirinya, maka dia dimasukkan tahir, jadi suci. Itu binatang ulat-ulat yang kecil tersebut. Dan contoh yang lain katanya tadinya darah bisa menjadi minyak wangi, yaitu di keteknya binatang manjangan atau rusa. Dia bisul, ya. Bisul berat, ya, darah. Tetapi dengan perubahan proses-proses nanti di akal oleh orang-orang yang mengerti, bisul itu pecah dan menjadi minyak misik yang bagus, kasturi. Nah, tadinya najis, tatkala jadi minyak wangi, suci dia. Ya. Itu semua sejenis daripada darah yang tadinya berubah. Contohnya juga berubah dari darah menjadi apa? Menjadi susu, ya. Menjadi mani, ya. Itu semuanya perubahan tadinya darah, maka dia bisa menjadi suci karena berubahnya menjadi benda yang tahir, benda yang bersih, yang suci, yang bisa dipakai dan digunakan. Lalu berbicara tentang izalatun najasah, bagaimana cara menghilangkan najis, membersihkan najis. Dari najis-najis 3. Ada najis mughalladhah, najis yang berat, yaitu anjing dan babi. Atau yang kedua, najis mukhaffafah, najis yang ringan. Dari anak bayi, laki-laki. Hanya kencingnya saja. Dan masih di bawah umur 2 tahun. Dan belum menyusui, minum susu yang lain, hanya ASI ibu. Dengan 4 syarat. Itu najis mukhaffafah, najis ringan, anak laki-laki, bayi, belum berusia 2 tahun, masih di bawah 2 tahun, dan hanya kencingnya. Kalau BAB-nya sudah najis. Dan yang keempatnya, masih menyusui ASI ibu. Belum dicampur dengan serelak, denko, dan lain-lainnya. Maka disebut najisnya mukhaffafah, najis ringan. Yang ketiga, selain itu, dari najis yang berat dan najis yang ringan, najis mutawassithah, najis menengah. Tidak kecil, tidak berat dan tidak ringan. Maka semuanya najis mutawassithah. Nanti mutawassithah itu dibagi 2. Najis yang menengah ini segala jenis apapun selain tadi anak orok, ya, dan anjing dan babi. Segalanya najis mutawassithah. Dibagi 2. Najis hukmiyah dan ainiyah. Ainiyah yang dilihat masih ada bentuknya, bendanya. Sosoknya itu najis. Itu namanya masih dilihat mata. Tapi ada hukmiyah yang dihukumkan sudah hilang, kering dengan matahari atau berjalan sendiri, tapi tempat itu masih najis. Namanya dihukumkan bekas ada najis. Itu namanya hukmiyah. Nah, kita bahas idza tanajjaza syai'un bimulagati kalbin aw far'ih. Apabila najis sesuatu benda dengan bertemu atau bersentuhan dengan anjing ataupun dengan yang lahir dari anjing, begitu juga yang babi, yang lahir dari babi, maka ghusila sab'an. Ya, lihat ya, tidak tanajjasa syai'. Sesuatu benda dengan disentuhnya oleh anjing atau babi, ya, atau binatang-binatang yang lahir dari anjing dan babi, maka tempat itu, benda tersebut najis besar. Karena ada anjing dan babi, berat ini
kotornya. Bagaimana caranya? Ghusila sab'an, dicuci dengan 7 kali. Namanya menyertu. Sertu namanya. Ihdahunna biturabit tahur. Di antara 7 cucian tersebut, ada 1 cucian air yang bercampur dengan tanah. Bercampur dengan tanah. Ya. Nanti bagaimana caranya? Ambil tanah yang berdebu, ya, seperti bubuk gitu, coklat, ya, kita campur di ember, kita aduk sampai butek. Nah, ini dia air yang bercampur dengan debu atau bercampur dengan tanah. Misalnya ada ember lagi 6, kan semua 7 basuhan. Nah, 7 basuhan. Wal afdal fil ula, yang lebih baik ini air yang bercampur dengan tanah tersebut di pertama kali. Setelah apa? Izalatul ain. Benda dari kotoran tersebut kita singkirkan dulu. Dengan tisu kita ambil itu benda najis anjing dan babi atau sejenisnya. Yang kena di baju, kena di badan, kena di manapun, kena di lantai, ya, atau di rumah, maka itu semuanya najisnya mughalladah, najis berat. Dengan disertu 7 kali siraman, salah satunya dengan debu. Yang pertama-tama dihilangkan dulu itu najisnya dengan tisu atau dengan topo, ya. Lalu baru disiram dengan air yang bercampur dengan tanah. Apa hikmahnya tanah? Menghilangkan kuman bakteri-bakteri anjing dan babi. Sabun dan alat kimia yang lain tidak bisa menghilangkannya. Masih nempel, masih kuat. Tapi kalau tanah, karena asal-usul makhluk semuanya dari tanah, maka dicampur dengan tanah. Yang pertama, lalu dibasuh dengan 6 basuhan. Karena semuanya 7 kali basuh, 7 basuhan. Ya. Babi sama juga. Apapun yang sejenis kawin dengan babi, maka lahirnya najis. Apabila kena di badan, kena di rumah, kena di lantai, kena di baju, maka najisnya harus disertu, dicuci 7 kali, salah satunya dari campuran air dan tanah. Itu najis mughalladah. Yang kedua, mukhaffafah. Adapun yang kena najis dari kencing, pertama-tama kencing, ya, bukan BAB. Sobi, anak laki-laki, bukan anak perempuan. Lam yat'am ghairal laban. Belum makan hanya ASI ibunda, ya. Belum dia makan yang lain-lain, Denko ataupun serelak dan lainnya. Ya. Dan umurnya belum sampai 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun, otomatis najis kencingnya. Karena sudah lewat umur 2 tahun. Gampang. Bagaimana cara mencucinya? Menghilangkan najis tersebut, membersihkannya. Yundah, dicepretin, dibasahin. Nggak usah disiram. Dicepretin, dibasahin, atau basah tisu, cukup kita ambil tisu basah, kita usap-usap dari kencing anak orok laki-laki yang belum berumur 2 tahun, yang masih menyusui dari ASI ibu. Itu 4 syarat. Ya. Selesai yang besar dan selesai yang ringan. Yang ringan adalah kencingnya, Pak, daripada anak orok. Yang berat, babi dan anjing. Yang ketiga, yang di tengah, yang mutawassit tadi, yang menengah najis itu, wajabat izalatu ainihi wa ta'mihi wa launihi wa rihihi. Maka kalau najis lain yang 2 tersebut, semuanya najis mutawassitah, wajib disingkirkan, dihilangkan dulu bendanya, maaf, tainya atau kuncingnya, dihilangkan tempat tersebut dari najisnya, dan harus dihilangkan baunya, rasanya, dan warnanya. Nah, itu najis mutawassitah. Ya. Wala yadhurru baga'u launin. Masing boleh kalau sulit, katanya warnanya tidak bisa hilang. Misalnya popoknya orok bayi, kuningnya masih ada terus, tapi enggak dipermasalah, masih dimaafkan. Aurihin, atau hanya misalnya permadani dicuci tapi masih baunya masih ada, hanya baunya saja satu, masih dimaafkan karena sulit dihilangkan. Tapi kalau dua-duanya ada, nggak boleh. Ada baunya masing ada juga warnanya, nggak boleh. Atau satu, masing ada rasanya najis. Nah, najis itu masing bekas berasa. Dicicip, boleh katanya mencicip najis. Untuk sekedar meyakinkan masing ada nggak ini najis. Oh, masih ada rasanya.
maka masih najis, mesti diulang lagi dicuci. Itu daripada cara membersihkan najis mutawassithah, ya. Kalau sudah tidak ada najisnya, tadi disebut hukmiyah, dihukumkan bekas ada najis tapi sudah hilang najis tersebut, maka cukup siram saja air. Karena udah nggak ada bentuknya. Ya, siram aja bekas tempat situ, di situ bekas yang kemarin najis, siram saja, bersihkan saja cukup. Ya, dia harus dialiri dengan air sedikit. Ya. Air tersebut yang bekas dialiri masih bersih karena di sini tidak ada, tempat itu sudah suci. Airnya yang bekas diguyur masih suci itu. Ya. Tidak menajiskan yang tempat lain. Karena dia hanya lewat dia yang dihukumkan ada najis. Dan najis itu udah kering. Udah kemakan air matahari atau terhilang sendiri di bawah debu dan seterusnya. Maka tempat tersebut cukup disiramkan air. Air yang bekas siramannya itu masih juga bersih. Nggak ada najisnya. Tidak berubah. Kalau berubah, pas disiram, wah berubah airnya. Nah ini najis. Bau atau rasa atau warna. Kalau tidak, maka tempat itu bersih, airnya pun bersih. Ya, karena tidak ada perubahan di dalam airnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.